the way every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Oke. Kabarnya gimana hari ini, pada baik kan? Alhamdulillah. Oke. Udah pada sarapan? Belum. Kenapa kok belum? Nggak sempet. Buru-buru dan mau bangun siang. Kesiangan sama barang-barang. Iya. Oke. Kita bangunnya siang-siang. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar soal ini, bijak dalam menggunakan media sosial. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan media sosial? Iya, nggak asik. Coba apa yang kalian tahu soal media sosial? Mbak Dinda coba. Media sosial itu buat kita nunjukin kalau sebenarnya ya, misal kita habis main biar teman-teman tahu gitu lah, Bu. Di posting, Ya, di posting update. Oh ya. Kita cari informasi juga lewat media sosial, Bu. Menurut Mbak Citra, media sosial itu apa? Media sosial itu buat itu nggak sih, Bu? Ekspresiin diri kita. Misal kita lagi sedih, buat curhat. Itulah. Oke, kita akan memperdalam itu ya. Nah, yang pertama, kita langsung aja ya, teman-teman perhatiin di PowerPoint-nya Ibu share. Nah, sebelumnya, ini Ibu mau nanya dulu. Siapa yang setiap hari menggunakan media sosial? Saya, Bu. Saya. Wah, semuanya ya. Nah, Iya. Ibu mau kalian jujur. Mbak Arya, berapa lama kamu pakai sosmed dalam sehari biasanya? Paling lama itu 8 jam mungkin. Itu paling lama 6 sampai 8. 6 sampai 8 jam, udah seperti jam istirahat ya, jam tidur ya. Kalau Mbak siapa namanya? Iya, Bu. Mbak Bella? Bisa sampai kurang lebih 10 jam lah. Lebih parah lagi. Oke, rekor. Yang lainnya berapa? Mama, Bu, sama kayak 12 jam. Oke, sekarang kita lanjut ya. ya. Nah, di pertemuan kali ini kita tuh bakal belajar bagaimana kita bisa bersikap bijak terhadap media sosial. Nah, setelah kayak ini nanti kalian diharapkan yang pertama itu bisa memahami media sosial. Jadi sebenarnya media sosial itu apa, bagaimana, kayak gitu. Lalu yang kedua mengetahui dampak penggunaannya. Jadi kalau kalian main sosmed itu dampak negatifnya gimana, terus dampak positifnya gimana gitu ke kehidupan kalian. Lalu yang ketiga ada mampu menggunakan media secara sosial secara bijak. Jadi nggak asal main doang, tapi kalian bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Oke. Media sosial adalah apa? Ada yang bisa menjawab sebelumnya? Sebagai layanan informasi. Layanan informasi. Oke, sering banget yang ngomong. Oke, nah media sosial ini bisa kita apa ya? Secara harfiah diartikan sebagai sarana komunikasi online. Ya, benar kata Mbak Cinda tadi, kayak bisa ngabarin teman, bisa ngasih tahu teman gitu kan di sosial media. Jadi sebagai sarana komunikasi online. Yang kedua ada tempat berbagi informasi, itu juga sama. Ya, kalian harus main, terus diposting di IG, kalian teman-teman kalian jadi tahu, oh itu di mana, di sini. Nah, berbagi informasi. Yang ketiga ada media interaksi digital. Jadi kalian bisa berinteraksi dengan orang lain, tapi tidak secara tatap muka, tapi bisa secara digital. Nah, contoh media sosial pastinya kalian tahu ya. Jadi media sosial itu sebenarnya tempat kita berinteraksi juga kayak kita sekarang. Cuma bedanya secara online, secara digital. Nah, kayak kalian pakai IG, TikTok, WA itu semua termasuk medsos. Jadi di situ kita bisa bagi cerita, cari hiburan, bahkan juga bisa belajar. Gitu. Nah, masuk ke dampaknya. Yang pertama, kita bahas dulu
dampak positifnya. Media sosial itu nggak selalu buruk ya teman-teman. Bahkan sebenarnya dia itu diciptakan untuk mempermudah. Jadi kalau dikatakan buruk juga ada positifnya. Kalau digunakan dengan benar, medsos itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, bisa mempermudah komunikasi. Orang zaman dulu kalau mau ngasih tahu orang harus pakai kentongan atau pakai surat, kemudian lama. Kalau sekarang gampang kan, tinggal ngechat. Dalam hitungan detik udah bisa terhubung. Sudah terkirim. Ya. Yang kedua, menambah wawasan. Ada yang tahu maksudnya? Kita tahu berita-berita dari berbagai daerah gitu. Iya, tanpa langsung tahu ke tempatnya. Terus kalian jadi tahu kalau di Jepang itu ada ini, di Jepang ada itu. Kalian bisa jadi tahu kalau di Cina itu ada tembok besar, padahal belum pernah ke sana, tapi kita tahu. Nah, karena dampak positif dari medsos. Habis itu media belajar. Media belajar apa maksudnya Mbak Bella menurut kamu? Itu bisa apa sih? Kita kan kalau belajar online bisa lihat di YouTube kalau gurunya apa ya, nggak menerangkannya kayak nggak jelas gitu. Bisa itu kita tuh belajar lewat YouTube, karena di video YouTube itu banyak sekali konten kreator yang kontennya itu mengajar. Berbagai macam pelajaran ada kan di YouTube itu. Terus juga nggak usah sampai YouTube, kayak kalian buka TikTok atau IG pun banyak sekali konten-konten edukatif kan. Ya, itu media belajar. Lalu yang keempat ada memperluas pertemanan. Kalian jadi kenal orang-orang yang misalnya kalian kan di rumahnya Solo, sekarang jadi punya temen orang Jakarta, orang Jawa Timur, orang Malaysia. Padahal kenalnya di online, belum pernah ketemu, tapi udah jadi teman. Memperluas pertemanan. Begitu. Selain dampak positif, tentu saja ada sisi-sisi buruk yang bisa kita hindari. Apa negatifnya? Kan? Nomor pertama itu ada kecanduan. Yaitu kadang kita tuh jadi susah lepas dari HP karena emang HP itu sifatnya adiktif. Saking banyaknya informasi yang ada di sosial media, jadi sifatnya adiktif atau candu. Ada nggak yang merasa seperti itu? Saya Nggak semuanya. Iya. Ya, pantas ya 10 jam sehari. Nah itu harus itu adalah dampak negatif. Jadi kalian harus dikurang-kurangin. Nah yang kedua itu ada cyberbullying. Ada yang tahu nggak cyberbullying itu apa? Nggak ada yang tahu ya. Cyberbullying itu adalah bullying yang ada di digital. Jadi komentar-komentar jahat, terus doxing, itu termasuk di ya. Terus kalau ada teman kalian yang sindir-sindiran di WA, itu namanya juga cyberbullying. apalagi sosmed. Yes, karena kalau nggak di sosmed namanya bullying aja. Bukan cyber. Nah, jadi konten-konten haters kayak yang membuli di komentar itu juga namanya cyberbullying. Lalu yang ketiga, hoax. Ada yang tahu hoax itu apa? Berita nggak benar. Betul. Jadi saking banyaknya dan cepatnya peredaran berita di sosial media itu, jadi banyak kita jadi susah kan bedain berita itu hoax atau enggak. Jadi kita harus bijak-bijak memilah berita yang mana yang harus kita percaya. Jadi jangan gampang percaya, jangan gampang menyebarkan juga. Harus memastikan berita itu hoax. Lalu yang keempat, gangguan mental. Ada yang enggak yang merasa media sosial itu bisa bikin kalian mengganggu ketenangan mental kalian? Ada yang merasa seperti itu enggak? Contohnya seperti ini, dari misalnya kalian sebenarnya lagi aman-aman aja sih. Cuman karena lagi melihat konten di TikTok atau di IG, teman seumuran kita tuh udah punya ini, udah punya itu, prestasinya banyak, aku jadi overthinking. Aku selama ini ngapain aja, yang seumuran kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak gitu. Padahal kan kita nggak bisa menyamakan ya langkah kita sama orang lain. Bisa jadi orang lain itu punya dukungan dari orang tua yang privilege atau apa kan kita nggak tahu. Kita tidak bisa menyamakan. Nah, contohnya kayak gitu, menyebutkan gangguan mental itu. Nah, orang-orang yang kecanduan itu juga lama-lama bisa masuk ke gangguan mental. Karena kecanduan itu gimana ya, menyebabkan
otak juga kalau seringan main HP, benar nggak? Iya. Yang kelima ada penurunan prestasi. Kalian pasti ada nggak yang di sini yang mengalami itu nomor 5? Gimana ceritanya Mbak Citra? Nah, awal gara-gara main HP, dulu seringan main HP, jadinya rankingnya turun. Awalnya dari 5 besar, terus sekarang jadi 10 besar, gara-gara ya itu kecanduan main HP. Jadi lupa belajar gitu ya? Belajar jadi sebentar terus, habis itu ya udah. Kalau teman-teman yang lain ada yang kayak gitu juga nggak? Sementara ini masih aman. Oke. Nah ya, kalau nomor 5 ini menurut saya udah banyak ya kasusnya, kayak gara-gara akses sosmed. Malah menurut saya remaja-remaja Indonesia sekarang mengalami penurunan nilai semua. Menurut kalian gitu nggak? Karena semakin maraknya sosmed. Ya, Iya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, dari dampak-dampak tadi itu tuh jadi banyak sekali pola-pola yang sering terjadi. Antaranya tuh empat ini. Nah, yang pertama, jadi terlalu sering main sosmed, saking keasikannya. Itu yang kita bahas tadi soal kecanduan. Lalu yang kedua, mendapat komentar jahat, cyberbullying tadi, yang sering terjadi di sekitar kita. Posting ini terus dikomenin temennya yang mungkin jahat, terus sakit hati, jadi kepikiran dan mengaruhi mentalnya gitu ya. Terus yang ketiga, menyebarkan berita hoax yang bikin resah orang, padahal beritanya nggak kayak gitu, tapi karena disebarin jadi semakin banyak orang yang resah. Terus yang keempat, oversharing. Ini ya, oversharing ini tuh sering tidak disadari, tapi sering terjadi juga. Padahal dampaknya adalah fatal. Oversharing itu apa? Ada yang tahu nggak? itu Terlalu terbuka. iya, jangan berlebihan. Oversharing itu terlalu banyak berbagi ke media sosial. Ada juga kita kalanya tuh nggak semuanya harus dibagikan di medsos, bahkan tidak boleh. Jadi kayak kalian harus pintar-pintar memilah antara apa yang boleh disampaikan di sosmed dan tidak boleh disampaikan di sosmed. Iya, gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu yang pertama, kita harus batasi waktu penggunaan sosmed. Misalnya kayak 2 atau 3 jam sehari, atau boleh main tapi kalau setelah belajar. Nah, terus juga nggak boleh sampai malam, jam 10 udah harus tidur. Ada nggak teman-teman yang udah menerapkan ini, membatasi waktu? Susah kalau udah megang pasti Lupa waktu. Ya, nah Kan itu lupa. cara bijaknya utama itu. Kita harus belajar untuk membatasi waktu dulu. Kalau misalnya belum bisa ya itu tadi, misalnya seenggaknya kalau udah belajar boleh main sosmed. Terus kalau habis belajar ya nggak terus bablas sampai malam, tapi dibatasi sampai jam 10 udah harus tidur misalnya gitu. Nah yang kedua, saring sebelum sharing. Ini artinya adalah sebelum kalian membagikan apapun ke sosial media, itu harus disaring terlebih dahulu. Maksudnya apa? Jadi kalian harus bisa membagi apa yang harus di-share sama apa yang harus di-keep aja. Misalnya kayak masalah keluarga atau data pribadi, itu tidak boleh di-share. Terus lagi sedih banget, di-share, itu juga kurang baik. Takutnya ada orang-orang yang berhati busuk memanfaatkan postingan kalian itu. Ya berasa kalian udah lebih tahu ya kalau kayak gitu ya. Yang ketiga ada gunakan bahasa sopan. Nah ini tuh menghindari kesalahpahaman yang ada di sosmed, menghindari cyberbullying, menghindari komentar-komentar jahat gitu. Lalu yang keempat adalah jaga privasi. Nah ini sangat penting. Ini termasuk di oversharing tadi. Jadi kita tuh semua harus tahu yang namanya privasi, baik privasi kita sendiri maupun privasi orang lain. Nah, privasi kita tuh menyangkut
apa menurut kalian? Kalau privasi kita, data pribadi, data kenegaraan kita, masalah di rumah, keluarga, yang begitu nggak perlu dibawa ke sosmed. Nah kalau privasi teman, privasi orang lain, contohnya kita nggak boleh cerita cerita itu termasuk. Nah kalau cara privasi orang lain itu nggak boleh terlalu kepo, nggak boleh terlalu memaksa dia untuk kita nggak boleh memaksa dia kalau dia nggak mau sharing. Batasan harus tahu batasan. Nah ini ada beberapa tips-tips yang bisa ibu buatkan. Itu yang pertama tadi, jangan share data pribadi karena itu penting banget. Bisa dengan kalau kita misalnya kalian posting foto pakai KTP gini, nah itu nanti bisa dimanfaatkan ya kan. Manfaatkan kayak apa coba? Pinjol. Nah tuh. Nah jangan share foto kakak, buat apa? Ngapain? Terus hati-hati dengan orang asing. Jadi kalau emang untuk memperluas pertemanan, cuma tetap harus hati-hati. Soalnya banyak juga scam di sosmed ya kan. Banyak banget penipuan. Saya sendiri pernah dibohongin, bilangnya apa ya waktu itu ya? Oh beli, saya beli aplikasi premium tag. Terus saya udah transfer, diblokir, orangnya hilang. Nah itu harus hati-hati alias. cara bedain yang baik dan nggak baik gimana kalau di sosmed? Nah itu kan kita kalau cara bedain yang baik dan enggak itu ya kita tahu dari setelah ngobrol sama orangnya. Yang jadikan tips itu hati-hati, bukan maksudnya hati-hati itu kok terus orang asing terus kalian langsung percaya terus kalian jadi salah. Jadi kalau orang asing ya jangan terus langsung ngomong rumahku di sini, aku ke sini. Nah kayak gitu, pakai hati-hati lah kalau benar-benar orang asing gitu. Terus yang ketiga adalah cek kebenaran informasi. Nah ini soal wawasan tadi ya, soal berita hoax tadi. Nah kalau ini tuh contohnya kayak misalnya ada berita BBM naik, kan kalian baca itu harusnya sebagai pengguna sosmed yang bijak nggak boleh langsung percaya, dicek dulu ini hoax atau enggak sebelum kalian membagikan ulang dari post story atau dibagikan ke teman gitu. Harus dicek kebenarannya dulu di internet atau gimana gitu ya. Lalu yang keempat adalah laporkan konten negatif. Nah apabila kalian menemui konten negatif yang menurut kalian itu mengganggu atau merusak atau jahat, kalian bisa menekan apa namanya? Iya, report button kayak gitu. Karena dengan report button itu nanti bisa mengurangi lah setidaknya yang lihat cuma kalian gitu, namanya enggak anu lagi. Atau nanti bisa melindungi algoritma kalian. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan. Nah, menurut kalian sekarang kita berdiskusi ya. Apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Mengurangi penggunaan. Mencoba untuk membatasi. Baik. Kalau menurut saya jangan memberi komentar jahat dalam keadaan kita emosi sih. Tahan ya, udahlah gitu aja ya. Benar itu kalau misalnya kita mendapati hal-hal yang sekiranya nggak cocok sama kita, lebih baik langsung di skip aja. Kayak Kalau menurutku ya Bu, kita harus biasa ngecek kebenarannya dulu itu sebelum nyebarin berita supaya menghindari hoax. ya harus cek ya. Kalau aku itu menjaga privasi, kemudian nggak usah terlalu membagikan hal-hal yang terlalu pribadi ke sosial media. Ya. Nggak semua orang harus tahu. Gitu ya. Oke. Oke,
jawaban kalian sudah cukup baik ya, menunjukkan kalau kalian itu paham yang ingin ibu sampaikan. Jadi ibu cukup puas. Semoga nanti benar-benar diterapkan ya. Lalu ibu mau tanya satu pertanyaan ini, bagaimana agar tidak kecanduan? Membuat jadwal kapan kita harus main HP dan kapan kita harus belajar, mungkin bisa. Oke, itu sangat bijak ya Mbak Dinda. Yang lainnya ada masukan lain? Bisa apa itu melakukan hal yang lain, apa hobi apa? Jadi mengurangi sosmed dan mengalihkan kegiatan waktu kita ke kegiatan lain. Yang lainnya ada? Mungkin kalau buka HP gitu bisa di timer kayak di jalan gitu loh. Biar Oke. ngatur gitu. Oke. Kalau Mbak Citra ada? Itu nggak ada namanya. Baik, terima kasih ya. Berarti kalian sudah mulai paham ya tentang cara dengan bijak menggunakan media sosial ini. Terakhir, ini Ibu mau minta salah satu buat bacain ini salah satu apa? Boleh berdiri? Berdiri Bu. Dibaca yang keras ya. Media sosial itu memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakannya dengan cara membatasi waktu, menjaga privasi, serta menyaring informasi sebelum membagikannya agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, terima kasih. Teman-teman. Baik, dari pembahasan kita hari ini, Ibu rasa sudah cukup sekian. Kalian semua cukup paham ya. Jadi intinya sosmed itu tidak bisa dikategorikan menjadi hal yang positif ataupun negatif. Itu semua tergantung sama penggunanya, sama kita. Jadi kalau kita menggunakannya dengan sebaik mungkin, ya kan maksimal, sangat membantu. Tapi kalau kalian menggunakannya sak-sak dewe gitu ya, nanti juga sangat berdampak sangat buruk ke diri kalian sendiri. Bahkan berdampak ke masa depan juga. Jadi intinya apa? Bijak bermedia sosial dimulai dari diri sendiri. Coba dibaca bareng-bareng. Bijak bermedia sosial dimulai dari diri sendiri. Oke, sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan dulu? Kayaknya Cukup deh, cukup. Kalau begitu, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu. Terima kasih Bu.